Salam jumpa saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sutrisno yang saat ini sedang melayani di Jemaat GKI Wiyung Rural Residen di Surabaya. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara sekalian pada hari ini? Doa dan harapan saya semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur, mengingat semua kebaikan yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan dengan cinta kasih yang terus Engkau limpahkan atas kehidupan ini. Kami bersyukur ketika kami belum mendapatkan kesempatan untuk menikmati hari ini. Termasuk di dalamnya kami boleh bersyukur ya Tuhan ketika kami boleh mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab. Oleh karena itu, biarlah Engkau boleh menyertai kami di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Saudara, bacaan kita pada hari ini terambil dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Renungan kita pada hari ini saya berikan tema menghidupkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kasih Yesus Kristus, apakah pernah memperhatikan ibadah kita selama ini? Ada banyak orang beribadah hanya sebatas menjalankan apa yang ada dalam tata ibadah, namun tidak memahami secara utuh peribadahan yang sedang dilayankan itu. Kita akan berdiri saat pelayan liturgi mengajak kita berdiri. Demikian juga kita akan duduk saat kita dipersilakan untuk duduk. Pada liturgi GKI ditata sedemikian rupa agar umat terlibat dalam peribadahan secara utuh menjadi perjumpaan dan dialog umat dengan Tuhan dan sekaligus menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Untuk itu umat perlu memahami dan juga menghidupi peribadahan itu secara utuh. Demikian juga ada banyak orang Kristen dengan rajinnya membaca Alkitab. Namun berapa banyak yang dengan sungguh-sungguh memahami dan mengerti apa yang sedang dibacanya? Ada banyak orang Kristen membaca Alkitab sebagai sebuah ritual atau juga menjadi sebuah kebiasaan semata, merasa sudah aman ketika sudah membaca Alkitab, sehingga kalau ada yang bertanya kepada dia, apakah kamu sudah membaca Alkitab? Maka dia bisa dengan tenangnya menjawab bahwa aku sudah membaca Alkitab. Umat Tuhan, kalau demikian halnya, maka tidaklah heran kalau tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara orang yang membaca Alkitab dengan orang yang tidak membaca Alkitab. Namun kondisi ini bukan hanya terjadi pada saat ini saja. Kondisi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Paling tidak kita temukan dalam jemaat yang menerima surat Yakobus ini. Itulah sebabnya penulis surat Yakobus menasihati umat agar membangun kehidupan spiritualitasnya secara lebih baik lagi. Sebab ketika ibadah hanya dijalankan secara ritual tanpa dimaknai dengan tepat, apalagi firman Tuhan juga tidak dihidupkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka tidak ada gunanya peribadahan yang dibentuk itu. Ilustrasi yang dipergunakan oleh Yakobus pada bacaan kita menarik, yaitu tentang cermin. Cermin tak ada gunanya ketika hanya dipakai untuk melihat diri sepintas dan kemudian segera beraktivitas tanpa memberikan respon dari apa yang dilihatnya. Bukankah salah satu fungsi cermin adalah membantu kita untuk melihat diri apa adanya, sehingga ketika kita melihat ada bagian yang belum sempurna, maka kita bisa memberikan perhatian pada bagian itu secara khusus, sehingga kemudian kita bisa melakukan pembenahan di sana. Dengan langkah ini, maka bagian yang belum sempurna tadi bisa dibenahi dan akhirnya bisa menjadi jauh lebih baik.
Demikian juga halnya dengan firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab. Melalui Alkitab, Tuhan menyatakan kepada kita apa yang masih harus dibenahi dan dikuatkan di dalam diri kita. Namun kesemuanya itu tak akan terjadi manakala kita membaca Alkitab sepintas ditambah lagi tanpa adanya kesediaan untuk membuka diri di hadapan Tuhan. Kita semua tahu dan paham bahwa Alkitab tidak sama dengan buku cerita ataupun novel. Kita semua mengimani bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang dianugerahkan bagi kita untuk kebaikan kita, yaitu mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita orang yang berada di dalam kebenaran. Itu kita temukan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dan ketika kita bersedia memfungsikan Alkitab yang adalah firman Allah dengan benar, maka kehidupan kita akan mengalami perubahan menjadi jauh lebih baik seiring laku kita membaca Alkitab secara rutin dan teratur. Dan dalam kehidupan seperti inilah kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi sesama kita. Pertanyaannya adalah, apakah inilah yang kita hidupi saat membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan seperti yang biasa kita dengar dari sapaan gembala seperti saat ini, khotbah-khotbah yang kita dengar dalam ibadah minggu, maupun konten-konten yang berisi khotbah-khotbah yang ada dalam media sosial yang ada? Kalau ternyata kita belum melakukan sebagaimana seharusnya, maka sudah saatnya kita merubah laku kita menjadi jauh lebih baik lagi. Kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan jauh lebih baik dalam sikap membuka diri untuk menyambut firman Tuhan dan kemudian mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ketika Engkau boleh mengingatkan kepada kami, ya Tuhan, bagaimana kami seharusnya membangun kehidupan iman percaya kami kepada Engkau. Bukan hanya melakukan ritual keagamaan tanpa makna, tetapi benar-benar ketika kami mendengarkan firman-Mu, untuk kemudian kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari lepas kesehari. Ibadah-ibadah yang kami lakukan tak hanya berhenti dalam sebuah ruang ibadah, tetapi ibadah itu kemudian berlanjut dalam kehidupan kami sehari lepas kesehari. Sehingga kemudian kehidupan kami, ya Tuhan, senantiasa mendapatkan pembaharuan dan perubahan pasca kami beribadah, pasca kami membaca firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab. Sehingga bila dengan demikian, ya Tuhan, kami menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang sekitar kami, sehingga nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini, ya Tuhan, berada dalam penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu. Engkau berkati apa yang kami kerjakan, sehingga dengan berkat-Mu itulah Tuhan, maka semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih, ya Tuhan, kami percayakan kehidupan kami dan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.